Hari ini saya ingin berbincang dengan Anda semua tentang satu musuh kesehatan yang sangat umum namun sangat mudah diabaikan. Musuh ini diam-diam bersembunyi di dalam tubuh kita. Mungkin lebih dari 80% teman-teman yang sedang menonton ini sedang diganggu olehnya. Musuh itu adalah kelembapan dalam pengobatan tradisional sering disebut shiki. Dalam pengobatan timur ada pepatah yang mengatakan 1000 hawa dingin mudah dihilangkan, satu kelembapan sulit dibuang. Seberapa sulitnya kelembapan ini, ia dijuluki sebagai sumber dari segala penyakit. Ini sama sekali bukan menakut-nakuti. Anda bisa membayangkannya seperti cuaca musim hujan yang sangat lembab dan lengket di daerah tropis kita. Jika suasana lembab dan lengket itu pindah ke dalam tubuh Anda, bayangkan betapa tidak nyamannya hal itu. Ia seperti gumpalan kabut tebal yang lengket dan berat di dalam tubuh, menyumbat organ-organ dalam. Kita membuat tubuh yang seharusnya bekerja sebagai mesin presisi ini menjadi macet dan tersendat. Coba teman-teman periksa diri sendiri, apakah Anda merasakan gejala-gejala berikut ini? 1. Lihat saat bangun tidur. Setiap pagi saat bangun yang seharusnya menjadi waktu paling segar, dalam satu hari Anda justru merasa kepala pusing dan berat, seolah-olah dibungkus handuk basah yang erat. Susah sekali untuk bersemangat, rasanya seluruh tulang persendian berat seperti diisi timah, maunya hanya bermalas-malasan di tempat tidur dan tidak ingin bergerak. Bahkan saat tidur Anda mungkin tidak sadar sering mengeces mengeluarkan air liur. 2. Lihat lidah Anda bisa pergi ke depan. Cermin sekarang, buka mulut dan julurkan lidah. Lihatlah, apakah lidah tampak sangat gemuk atau bengkak, rasanya hampir memenuhi mulut. Lalu lihat di kedua sisi pinggiran lidah, apakah ada bekas cetakan gigi yang jelas seperti rendarok. Yang paling penting, lihat lapisan lidahnya, apakah tertutup lapisan putih tebal atau bahkan agak berminyak. 3. Lihat pencernaan. Apakah sehari-hari Anda sering merasa nafsu makan buruk, melihat makanan apapun tidak selera? Padahal tidak makan banyak tapi perut selalu terasa kembung dan penuh. Kadang-kadang juga ada rasa mual yang samar. Saat buang air besar, apakah rasanya tinja tidak berbentuk dan sangat lengket di kloset disiram berkali-kali pun tidak mau bersih? 4. Lihat kondisi tubuh. Apakah Anda selalu terlihat lesu, tidak bersemangat, mudah lelah, malas bicara, dan malas bergerak? Daya ingat sepertinya juga menurun, otak rasanya seperti penuh lumpur, tidak jernih. Tubuh, terutama bagian betis, apakah selalu terasa pegal, bengkak, dan berat? Jika dari poin-poin di atas Anda mengalami 2 gejala atau lebih, maka saya harus mengingatkan Anda, kelembapan di dalam tubuh Anda mungkin sudah tidak sedikit. Harus segera cari cara untuk mengusirnya. Jika kelembapan tidak dibuang, masalahnya tidak akan ada habisnya. Jangan biarkan ia perlahan-lahan menggerogoti tubuh Anda. Banyak teman-teman merasa, kelembapan tinggi kan cuma bikin badan tidak segar dan agak gemuk saja. Bukan masalah besar. Pemikiran ini sungguh sangat berbahaya. Jika kelembapan bersarang lama di tubuh, reaksi berantai yang dibawanya jauh lebih dari sekadar membuat Anda terlihat kurang menarik atau gemuk. Kelembapan yang tinggi memiliki 4 bahaya besar. 1. Mempercepat penuaan, membuat Anda terlihat lebih tua dari usia sebaya. Orang dengan kelembapan tinggi pasti memiliki kondisi kulit yang buruk. Karena kelembapan dalam tubuh ibarat lumpur di saluran pembuangan, ia menyumbat jalur metabolisme normal kita. Banyak sampah dan racun tidak bisa keluar. Sampah dan racun ini akan membuat kekacauan di permukaan kulit, menyebabkan wajah Anda selalu berminyak dan terus-menerus jerawatan. Yang lebih menakutkan, kelembapan akan menghambat peredaran darah, menyebabkan nutrisi yang kita makan tidak bisa disalurkan dengan lancar ke kulit wajah. Lama-kelamaan, karena kulit tidak mendapat nutrisi, wajah akan menjadi kuning, sallow, kusam, kekuningan kusam, tak bercahaya, kantung mata menjadi besar dan bengkak, serta flek-flek mulai muncul diam-diam di wajah. Ini sama saja dengan menginjak pedal gas untuk penuaan Anda. 2. Merusak fungsi pencernaan, membuat apapun yang dimakan sia-sia. Pengobatan tradisional menganggap limpa bertugas dalam transportasi dan transformasi. Limpa dan lambung kita ibarat pabrik pengolah energi di dalam tubuh, bertugas mengubah makanan menjadi qi, energi, dan darah. Tapi begitu ada kelembapan pabrik ini, sama saja seperti kebanjiran. Di mana-mana lumpur mesin sama sekali tidak bisa berputar. Jadi kelembapan tinggi pertama-tama akan merusak fungsi pencernaan limpa dan lambung. Dan begitu limpa dan lambung lemah kemampuannya mengolah air, dan kelembapan akan semakin buruk, sehingga menghasilkan lebih banyak lagi kelembapan. Anda lihat, ini membentuk lingkaran setan yang mengerikan, membuat Anda semakin terperosok dalam kubangan kelembapan. 3. Menyakiti persendian.
Hal ini pasti sangat dirasakan oleh teman-teman paruh baya dan lansia. Kelembapan yang bersifat yin, negatif paling suka bersekongkol dengan hawa dingin bekerja sama menjadi dingin lembab. Dua penjahat ini paling suka menyusup ke celah-celah sendi kita menyebabkan aliran darah dan energi terhambat. Tidak lancar maka sakit, nyeri pegal pada anggota gerak sendi kaku, sakit pinggang dan punggung semuanya akan datang. Terutama saat mendung atau hujan, kelembapan bertambah lutut dan pinggang akan mulai terasa nyeri tepat waktu bahkan lebih akurat daripada ramalan cuaca. Jika dibiarkan terus-menerus ini bisa berkembang menjadi radang sendi yang tak kunjung sembuh, sangat memengaruhi kualitas hidup. 4. Ekskresi tidak lancar membuat minum air saja jadi daging gemuk. Banyak orang heran, saya jelas-jelas makannya tidak banyak. Kenapa? Ban renang di perut, lemak perut. Makin lama makin besar, olahraga dan diet pun tidak mempan. Ini kemungkinan besar adalah kegemukan tipe lembab yang sedang berulah. Kegemukan jenis ini bukan lemak padat, melainkan kelebihan air dan sampah metabolisme dalam tubuh yang tidak bisa keluar bercampur dengan lemak. Jadi Anda akan merasa tubuh sangat bengkak, gemuk air dagingnya, jika disentuh terasa lembek dan kendur, tapi perut besar dan kembung. Inilah yang disebut perut buncit atau pinggang gentong. Jadi teman-teman lihat, kelembapan ini sangat menakutkan bukan? Ia menggerogoti kesehatan kita secara menyeluruh, dari dalam keluar, dari atas ke bawah. Kita harus mencari cara untuk membersihkannya secara tuntas dari tubuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Dalam video hari ini saya akan membagikan kepada Anda sebuah harta karun. Ia adalah bintang ternama di dunia kesehatan herbal. Selanjutnya saya akan jelaskan secara rinci bagaimana cara menggunakan goji berry kici untuk membantu Anda membasmi kelembapan sumber segala penyakit ini hingga ke akarnya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan yang bermanfaat di masa depan. Di sini di Saluran Sehat, itu menyenangkan kami mengungkap fakta kesehatan yang jarang dibicarakan orang. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silahkan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Anda juga dipersilakan berbagi pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Bicara soal goji berry, teman-teman pasti tidak asing. Botol minum isi goji berry sudah menjadi standar gaya hidup sehat banyak teman-teman parubaya. Banyak orang tahu goji berry bisa menyehatkan hati liver, mencerahkan mata, dan menguatkan tubuh. Benar, polisakarida goji berry yang terkandung di dalamnya bisa membantu memperbaiki sel-sel hati yang rusak akibat alkohol, obat-obatan, atau begadang. Ia adalah pengawal kecil bagi hati kita. Selain itu, jika dikonsumsi dengan benar secara rutin, goji berry memiliki dua manfaat yang sangat penting bagi teman-teman parubaya. Manfaat pertama, merawat pembuluh darah, jantung, dan otak. Saat manusia menua pembuluh darah, ibarat pipa air tua yang sudah dipakai puluhan tahun di rumah, pasti ada kerak dan karat di dalamnya. Itulah yang kita sebut lemak darah dan kolesterol. Goji berry bisa membantu kita melancarkan peredaran darah dan menurunkan kekentalan darah. Ibarat petugas pembersih pipa yang lembut, ia membantu membersihkan endapan di dinding pembuluh darah, membuat aliran darah lebih lancar, sehingga mencegah penyumbatan pembuluh darah dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Manfaat kedua, meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas. Imunitas adalah pasukan pertahanan negara paling elit di dalam tubuh kita. Saat menua, kekuatan tempur pasukan ini pasti menurun. Goji berry bisa membantu kita meningkatkan kekuatan pasukan ini, memberikan tubuh lapisan baju pelindung yang kokoh, membuat kita tidak mudah diganggu oleh virus flu dan penyakit kecil lainnya, serta hidup lebih berkualitas. Meskipun goji berry sudah sebegitu hebatnya, namun jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan kelembapan yang membandel rasanya, masih kurang kuat. Untuk membasmi kelembapan secara tuntas, rahasia sebenarnya adalah carikan pasangan emas untuk goji berry. Goji berry ditambah pasangannya, gabungan kekuatan ini barulah bisa melipat gandakan efek pembuangan kelembapan dan racun dengan mudah mengikis minyak di perut dan membuang bersih kelembapan yang sudah menumpuk selama 10 tahun. Berikut adalah 3 kombinasi pasangan emas goji berry untuk membasmi kelembapan tubuh. Kombinasi 1, goji berry plus Fuling Poria Kokos.
Ini adalah kombinasi kartu as untuk menguatkan limpa dan membuang kelembapan mengobati gejala, sekaligus akarnya. Cara pembuatan: ambil segenggam kecil goji berry sekitar 15 gram dan 15 gram Fuling Poria. Fuling bisa dibeli di toko obat herbal. Tiongkok paling bagus jika sudah digiling menjadi bubuk. Masukkan keduanya ke dalam gelas seduh dengan air panas mendidih. Tutup dan diamkan seperti menyeduh teh selama 10-15 menit, lalu siap diminum. Bisa diseduh berulang kali. Prinsip kerja goji berry: menutrisi hati dan ginjal ini untuk memperkuat fondasi. Sedangkan Fuling itu adalah obat dewa di dunia pembuangan kelembapan. Ia adalah sejenis jamur yang tumbuh di akar pohon pinus. Kehebatan utamanya adalah di satu sisi ia bisa menguatkan limpa dan lambung, sumber pengolah air yang ada di tubuh kita, memberinya kekuatan. Di sisi lain ia bisa meluruhkan kelembapan melalui air seni diuretik secara lembut, membuang kelembapan yang sudah terbentuk. Gabungan keduanya ibarat satu sisi memperkuat tanggul dan memperbaiki pompa air, menguatkan limpa. Sisi lain membuka saluran air, membuang lembab. Pendekatan ganda, mengobati gejala dan akar. Sangat cocok bagi teman-teman yang limpa, lambungnya lemah, pencernaan buruk, dan tinja tidak berbentuk. Kombinasi 2, goji berry plus jali-jali sangrai, chow yumi. Ini adalah kombinasi vitalitas untuk melancarkan air, mengurangi bengkak dan mengucapkan selamat tinggal pada rasa kantuk, lelah. Cara pembuatan: ambil segenggam kecil goji berry sekitar 15 gram dan 20 hingga 30 gram jali-jali yimi yang sudah disangrai. Langkah kunci: jali-jali harus disangrai, digoreng tanpa minyak terlebih dahulu dengan api kecil sampai warnanya agak kekuningan dan tercium aroma wangi beras. Kemudian ambil jali-jali yang sudah disangrai, rebus dengan air selama 20-30 menit. Lalu gunakan air rebusan jali-jali tersebut untuk menyeduh goji berry. Prinsip kerja jali-jali bisa melancarkan air dan membuang lembab ini sudah diketahui banyak orang. Efeknya sangat langsung untuk membuang kelembapan tubuh. Terutama bagi teman-teman yang karena kelembapan tinggi merasa seluruh badan berat, lelah, tak bertenaga, kedua kaki seperti diisi timah dan tidur berapa lama pun tidak merasa segar. Kombinasi ini sangat cocok. Peringatan jali-jali mentah sifatnya agak dingin. Jika langsung dipakai mudah melukai limpa dan lambung kita yang sudah lemah. Dengan proses sangrai, sifat dinginnya hilang dan menjadi netral, efek buang lembabnya lebih baik, serta tidak melukai tubuh teman-teman lansia, jadi lebih aman digunakan. Kombinasi 3, goji berry plus bunga krisan juhua. Ini adalah kombinasi penyegar untuk membersihkan panas dan membuang lembab, khusus untuk mengatasi panas lembab. Cara pembuatan: ambil segenggam kecil goji berry sekitar 15 gram dan 5-8 kuntum bunga krisan. Disarankan krisan putih Hangzhou atau kuncuk krisan. Seduh bersamaan dengan air hangat kuku sekitar 80 derajat Celcius. Prinsip kerja kombinasi ini paling dikenal khasiatnya untuk menyehatkan hati dan mencerahkan mata. Tapi sebenarnya ini juga resep yang sangat bagus untuk membersihkan panas dan melancarkan air. Cocok untuk siapa? Yaitu orang yang di dalam tubuhnya tidak hanya ada lembab tapi juga ada panas, atau yang sering kita sebut tipe tubuh lembab panas. Orang seperti ini biasanya merasa mulut pahit dan lengket, emosinya mudah marah, meledak-ledak mudah sariawan, panas dalam warna air seni agak kuning dan lapisan lidahnya kuning kotor. Bunga krisan bisa membersihkan panas dan racun, goji berry menutrisi hati. Gabungan keduanya bisa membuang kelembapan sekaligus membersihkan racun panas, membuat tubuh kembali segar dan seimbang. Tentu saja membuang kelembapan butuh usaha. Pepatah bilang, penyakit datang laksana gunung rubuh, penyakit pergi laksana menarik benang sutra. Kelembapan di tubuh kita tidak terbentuk dalam 1-2 hari. Jadi jangan berharap minum 1-2 kali langsung sembuh total. Kuncinya adalah konsistensi. Selain minum ramuan, juga harus bergerak. Banyak orang kelembapannya tinggi justru karena malas bergerak. Untuk memutus lingkaran setan ini, selain asupan dari dalam, kita harus mengimbanginya dengan olahraga yang tepat. 2 gerakan kecil yang efektif: membuang kelembapan. Gerakan 1, jalan kaki buang lembab. Saat jalan santai biasa, Anda bisa mencoba meletakkan kedua tangan di pinggang. Mulailah perlahan menendang satu kaki ke arah belakang. Saat menendang ke belakang, usahakan ujung jari kaki ditekuk ke arah dalam ke arah tulang kering. Jaga keseimbangan tubuh, lalu ganti kaki satunya. Kecepatannya harus sedang. Rasakan tarikan pada bagian belakang kaki jalur meridian kanogemi. Gerakan ini sangat baik untuk memacu peredaran darah dan energi seluruh tubuh, membantu tubuh secara aktif membuang kelembapan.
Gerakan 2 tepuk kaki sambil duduk. Duduklah di kursi atau sofa. Mulai dari pangkal paha, tepuk-tepuk sepanjang sisi luar, paha lanjut ke sisi luar betis, terus sampai ke pergelangan kaki. Kemudian tepuk-tepuk kembali ke atas melalui sisi dalam betis dan sisi dalam paha kembali ke pangkal paha. Gunakan kepalan tangan kosong, tidak mengepal keras dengan kekuatan sedang. Tepuk sampai terasa agak hangat dan sedikit kesemutan. Ini bisa merangsang meridian limpa lambung dan empedu di kaki yang merupakan jalur penting untuk membantu transportasi cairan dan kelembapan. Goji berry memang bagus, tapi bukan berarti tanpa pantangan. Jika salah makan, malah bisa merusak kesehatan. Berikut adalah beberapa pantangan makan goji berry yang harus diingat. Pertama, suhu air adalah kunci. Daging buah adalah inti. Jangan pernah menggunakan air mendidih 100 derajat untuk menyeduh goji berry. Di dalam goji berry banyak vitamin yang takut suhu tinggi. Jika disiram air mendidih, nutrisinya akan berkurang drastis. Disarankan menggunakan air hangat suhu 60-80 derajat. Selain itu, setelah diseduh buah, goji yang sudah mengembang itu jangan dibuang. Harus dimakan sekalian. Karena banyak komponen nutrisi yang tidak larut dalam air saripati sesungguhnya ada di daging buahnya. Kedua, kontrol jumlahnya. Setiap hari cukup 1 genggam kecil. Segala sesuatu yang baik pun ada batasnya. Untuk orang dewasa, disarankan konsumsi goji berry sekitar 15-20 gram per hari sudah cukup. Kira-kira seukuran 1 genggam kecil telapak tangan kita. Makan terlalu banyak bisa menyebabkan panas dalam mimisan dan masalah lainnya, malah menambah beban tubuh. Ketiga, orang-orang berikut ini harus berhati-hati. Orang dengan yin defisiensi, api berlebih panas dalam jika Anda sehari-hari telapak tangan dan kaki mudah, panas malam hari, mulut kering, tenggorokan kering, dan emosi. Meledak-ledak, maka tidak cocok makan goji berry kering. Langsung atau minum air goji dalam jumlah banyak, bisa seperti menyiram minyak pada api. Orang yang sedang flu demam atau ada peradangan goji berry sifatnya menutrisi, tonik. Makan ini saat sedang sakit sama saja memberi bekal makanan pada penyakit, membuat penyakit lebih susah sembuh. Orang yang sedang diare goji berry memiliki efek melembabkan, melicinkan usus. Makan saat diare bisa memperparah gejalanya. Baiklah, konten hari ini sudah selesai dibagikan. Mari kita rangkum poin-poin penting hari ini dengan cepat. Harus sangat waspada terhadap bahaya kelembapan. Ia membuat Anda jelek, gemuk, tua, dan malas. Ini adalah akar dari banyak penyakit kronis. Harus dianggap serius. Pelajari 4 cara mendeteksi kelembapan sendiri. Dari kondisi bangun tidur, melihat lapisan lidah, mengamati nafsu makan, dan buang air besar, serta merasakan kondisi mental. Gunakan goji berry ditambah pasangan emas limpa lemah, lembab berat pakai fuling, lelah, tak bertenaga pakai jali-jali sangrai, mulut pahit panas dalam pakai bunga krisan. Sesuaikan dengan kondisi dan konsumsi rutin. Ingat 3 pantangan makan goji berry air, hangat, makan buahnya, kontrol jumlah, dan perhatikan kontraindikasi, barulah bisa sehat. Terakhir, ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman parubaya dan lansia. Semua metode kesehatan yang kami bagikan adalah untuk membantu Anda merawat tubuh dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya untuk memperkuat daya tahan tubuh dan menyempurnakan kesehatan. Ini sama sekali tidak bisa menggantikan pengobatan medis resmi. Jika tubuh Anda mengalami ketidaknyamanan yang parah atau berkepanjangan, wajib segera pergi ke rumah sakit resmi dan temui dokter. Patuhi diagnosis dan pengobatan dari dokter profesional. Inilah sikap yang paling bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri. Memiliki kesehatan barulah bisa memeluk kebahagiaan. Semoga konten hari ini bisa membantu Anda semua. Jika Anda merasa video hari ini memberikan inspirasi, silakan tekan tombol suka, like, berlangganan, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda mengenai cara membuang kelembapan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.